Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan. So, kalau begitu, start your engine and let's drive! Sebuah masjid di Klaten, Jawa Tengah menghadirkan fasilitas khusus guna membantu jemaah lansia agar bisa beribadah dengan khusyuk selama bulan Ramadan. Pihak dari Takmir ini menyiapkan 1 unit mobil listrik untuk menjemput para lansia tepat 30 menit sebelum waktu sholat tiba. Inilah kesibukan pengurus takmir Masjid Sunan Kalijaga di Kompleks Perumahan Desa Banglawetan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Setiap menjelang waktu sholat, mereka berkeliling komplek menggunakan mobil listrik untuk menjemput dan mengantar warga menuju masjid. Layanan antar jemput ini dimulai 30 menit sebelum azan berkumandang. Langkah ini diambil mengingat mayoritas jemaah di wilayah tersebut merupakan lanjut usia yang memiliki keterbatasan fisik untuk berjalan kaki. Kehadiran mobil listrik ini disambut antusias oleh warga. Salah satu jemaah, Sri Komariah, mengaku sangat terbantu karena kini ia tak lagi khawatir terlambat tiba di masjid. Terbantunya kan kalau kita jalan, adzan kita jalan itu kan agak terlambat toh datangnya ke masjid. Sosok sudah akan mulai sholatnya. Ini sebelum adzan sudah metu. Jemput. Iya, kita sudah jemput. Jadi sampai di masjid terus mulai adzan. Jadi kita bisa duduk dan sholat sunat. Inovasi ini ternyata berawal dari pengalaman pribadi sang pengurus masjid Joko Indarjo. Ia terinspirasi saat menjalankan ibadah umroh di mana terdapat fasilitas antar jemput serupa bagi jemaah. Berkaca dari sana, ia kemudian menerapkan ide tersebut untuk membantu orang tuanya dan jemaah lainnya. Di sini itu kan perumahan pertama kali di Klaten. Dan penghuninya itu kan banyak yang sudah sepuh-sepuh. Kalau kita pergi untuk itu, yang pertama kali melatar belakangnya tadi, Bapak Ibu kami kan sudah usia 80 ke atas. Harusnya di bulan Ramadan ini kita berbagi dengan, kalau di sini kan kita berbagi, misalnya sembako kan nggak pas. Nah, bentuk berbagi kami yaitu menyediakan. Layanan mobil listrik ini sudah beroperasi sejak hari pertama Ramadan dan akan terus berlanjut hingga akhir bulan suci nanti. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan kesiapan jalan nasional di Jawa Timur untuk mendukung masa angkutan mudik tahun 2026. Dodi menegaskan jalan nasional harus ramah untuk dilalui masyarakat khususnya pengendara roda 2. Setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kesiapan jaringan jalan nasional di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 1 Maret 2026 untuk memastikan kelancaran arus mudik. Di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Menteri PU menerima laporan dari jajarannya termasuk soal update kondisi jalan berlubang yang tengah dalam proses perbaikan. Sebanyak 13.306 titik lubang di Provinsi Jatim disebut telah tertangani dari total 14.132 titik lubang yang terdata. Target saya bagaimana agar jalan Pantura ini dari mulai barat sampai ke timur, itu kan jalur arus mudik ya nasional, itu bisa ramah kepada pengendara roda 2. Itu targetnya karena kan kondisi cuaca masih banyak hujan dan di sepanjang jalan itu penerangan jalan umum supaya nggak berfungsi, jadi ya jalannya harus dimantapkan supaya tidak perlu banyak terjadi kecelakaan yang tidak perlu. Untuk perbaikan jalan berlubang, Kementerian PU menargetkan pekerjaan akan selesai 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Penanganan marka jalan juga terus dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Sementara untuk antisipasi lokasi rawan banjir dan longsor di sepanjang jalur Pantura, Menteri PU memastikan personel dan peralatan telah disiagakan untuk memastikan respon cepat dapat dilakukan pemerintah. Jadi di titik-titik yang rawan banjir di jalan nasional
saya sudah menginstruksikan dibuat posko bersama antara balai jalan dan balai sungai. Jadi nanti tim balai sungai akan bawa pompa-pompanya, begitu banjir kita upayakan genangan paling maksimal kalau bisa tidak lebih dari 1 jam lah, sehingga kemudian arus lalu lintas tidak banyak terganggu. Dan sementara waktu yaitu teman-teman balai sungai akan mencoba menormalisasi sungai kanan kirinya, plus kasih beberapa geobek, sunback kanan kiri jalan nasional. Seandainya pun harus terjadi luapan air dari sungai maupun dari parit atau dari manapun dan sampai ngantem ke jalan nasional. Total panjang jalan nasional di Jawa Timur mencapai lebih dari 2.200 km yang tersebar dalam 358 ruas jalan. Secara umum mayoritas ruas berada dalam kategori baik dan sedang dengan tingkat kemantapan di atas 80%. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengecek langsung kondisi jalan nasional yang berada di kawasan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sempat viral karena kondisi jalan yang rusak dan banyak berlubang. Untuk mengejar masa arus mudik, Dodi mengungkap akan dilakukan penutupan jalan berlubang atau patching terlebih dahulu, sebelum nantinya dilakukan perbaikan permanen dengan standar kemantapan jalan yang lebih tinggi. Ditargetkan perbaikan di Jalan Parung akan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Selain penambalan lubang, Kementerian PU diketahui juga melakukan pembersihan bahu jalan dari rumput liar dan normalisasi drainase agar berfungsi optimal. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pemeliharaan jalan di ruas perbatasan Depok dan Bogor itu telah masuk dalam program prioritas yang dikerjakan secara berkelanjutan dalam waktu 2 tahun ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah warga Kota Bandung, Jawa Barat mulai mengeluhkan minimnya penerangan di beberapa ruas jalan pada malam hari. Dan hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan merespon hal ini, pemerintah kota mulai melakukan penyempurnaan penerangan jalan umum di 17 titik pada tahun ini. Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan jalur penghubung berbagai kawasan strategis Bandung Raya. Ruas jalan ini memiliki 4 lajur dan menjadi salah satu akses utama dengan tingkat lalu lintas yang cukup padat. Kalau PJU di Kota Bandung sejauh ini aku ngelihatnya kurang ya, karena aku biasanya kan bolak-balik lewat Soekarno-Hatta gitu. Itu tuh masih kurang banget, dan apalagi kalau malam itu benar-benar gelap gitu. Jadi menurut aku itu masih di bawah standar jalanan umum di Kota Bandung gitu. Masyarakat lainnya juga mengeluhkan minimnya penerangan di sekitar Jalan Sunda dan Jalan Veteran. Meski kondisi jalan relatif gelap, keberadaan gedung-gedung di sekitar kawasan ini sedikit membantu penerangan melalui cahaya lampu dari bangunan tersebut. Kalau daerah sini ya, kalau daerah sini kan penerangan di sini aja di kantor, ini nyala semua. Kalau di jalan ini kayak kurang, harusnya kan biasanya di sana ya lampu, ini sini harusnya ada, nggak ada. Kalau menurut saya sih ya, kalau daerah ke sana itu kan udah bagus ya, banyak nyala listrik gitu ya. Mungkin ini yang daerah sini, setopan ke sini yang kurang gitu aja. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui 2 jalan tersebut memang belum memiliki penerangan yang maksimal. Pada tahun ini ada 17 ruas jalan yang menjadi prioritas penyempurnaan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU. Seperti di Jalan Asia Afrika, Dago, Naripan, Jalan Sumatera hingga Jalan Jawa. Ruas jalan ini merupakan jalur arteri dengan aktivitas lalu lintas tinggi yang banyak dilalui masyarakat. Untuk target rampungnya itu kan perencanaan pembangunan sekarang di Februari, Maret, kita maksimal di April kita selesai perencanaan pembangunan, lalu kita proses pengadaannya di April, proses pengadaan, mudah-mudahan di akhir triwulan 2 kita sudah dapat terbangun PJU di 17 ruas jalan yang menjadi prioritas Bapak Wali Kota Bandung. Pengamat tata kota Institut Teknologi Bandung Denny Zulkaidi menyebut PJU merupakan salah satu unsur penting dalam penataan kota, bukan hanya untuk menunjang aktivitas warga, tapi juga meningkatkan rasa aman terutama pada malam hari.
Idealnya, jarak antar lampu sekitar 30 hingga 50 meter dengan kapasitas penerangan yang memadai agar visibilitas tetap terjaga. Yang juga agak complicated itu adalah yang jalan lingkungan. Soalnya kadang-kadang jalan lingkungan ini pun tidak menjadi prioritas buat pemerintah kota, sehingga masyarakat swadaya seringkali menyediakan sendiri penerangan lingkungan. Ya. Kalau perumahan baru, real estate gitu ya, biasanya developernya yang menyediakan itu. Tapi kalau yang perumahan biasa, kampung, nah itu biasanya warga. Nah ini yang mungkin tidak menjadi perhatian, paling tidak dukungan ya dari kota untuk bantuan pengadaannya. Dengan demikian, pemerataan penerangan tidak hanya berfokus pada jalan utama, tapi juga ke jalan lingkungan. Ini dinilai penting untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh warga. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Tiap sudut kota Semarang selalu punya sejarah, bukan hanya untuk didengar, tapi juga dinikmati. Albi Pratama dan Mikhaira Amar akan mengajak pemirsa nostalgia ke zaman kolonial dan mencicipi resep keluarga turun-temurun di kota lama Semarang. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Tiap sudut kota Semarang selalu punya sejarah, bukan hanya untuk didengar tapi juga dinikmati. Nah, pada segmen City to City kali ini, Albi Pratama dan Mikhaira Amar akan mengajak Anda nostalgia ke zaman kolonial serta mencicipi resep keluarga turun-temurun di kota lama Semarang. In association with Selamat datang di City to City, masih bersama saya Albi Pratama dan juga Mikhaira Amar. Sekarang kita lagi ada di kota Semarang nih Kai. Nah, Kai bisa lihat nggak? Di belakang kita ada mobil baru nih yang siap ngajak kita jalan-jalan keliling kota Semarang. Gimana, keren nggak? Keren banget sih Mas, kalau dari platnya nih udah ketahuan putih biru berarti mobil listrik nih ya. Tapi aku nggak pernah deh lihat mobil yang desainnya gini di jalanan, baru ya? Baru banget, kalau misalnya bisa cium nih. Aromanya masih bau pabrik banget. Plus baterainya tuh gede banget kayak. Jadi aku percaya diri buat ngajak Kai jalan-jalan keliling kota Semarang setiap hari. Gimana, mau nggak? Yeay, berarti keliling-keliling ke Semarang lagi dong Mas. Tapi Iya dong. coba deh lihat kamera aku Mas. Kok rusak gini ya? Gimana dong foto-foto di Semarangnya? Kan objek di Semarang bagus-bagus ya? Nggak usah dipikirin, mendingan sekarang Kai ikut aku aja. Aku mau ngajak Kai ke kota lama Semarang karena di sana ada banyak bangunan ikonik plus kita bisa foto-foto tanpa harus pakai kamera lagi trouble. Gimana? Langsung let's go nggak kita? Berangkat, tapi bayarin ya. Ada aja nih anak muda. Yaudah kalau gitu langsung jalan aja deh daripada kesorean. Let's go. Tahu nggak Kai? Bisa dibilang kita ini jadi orang-orang pertama loh yang pakai mobil ini di jalan raya. Bergaya MPV, tampangnya ganteng dengan lampu LED proyektor di depan, velgnya juga lebar, pakai ukuran 18 inci. Iya Mas, secara dimensi mobil ini juga bisa muat banyak ya. Kursinya ada 7, cocok buat keluarga ataupun berniaga. Sama aku tuh ngerasa ya mobil itu nyaman banget. Lewatin jalan komplok di kawasan kota lama, suspensinya ngeredam guncangan dengan baik. Dan tahu nggak Kai, kalau kita pakai mobil listrik VinFast Limo Green ini, nggak perlu khawatir soal baterai listriknya. Karena ada garansi baterai selama 10 tahun atau per 200.000 km. Tenang banget deh pokoknya. Dan nggak berasa nih Kai, kita udah sampai di kota lama Semarang. Kita mulai jelajahin kawasan ini kali ya. Kota Lama Semarang bukan cuma sekedar kota tua. Setiap bangunan di sini menyimpan cerita yang menarik untuk dieksplorasi. Kota Lama Semarang adalah saksi bisu perjalanan panjang perdagangan sejak abad ke-18. Dijuluki The Little Netherlands, kawasan ini pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi Semarang semasa era kolonial. Setiap bangunan klasik di sini seolah menyapa melalui cerita lama dan sejarahnya. Wah,
gedung ini warnanya lucu ya Mas. Ini namanya gedungnya apa? Warna merah bata ini ya? Ini tuh namanya Gedung Marba, Kai. Dibangun tahun 1904 dan mana gedung ini tuh dulu jadi semacam pusat belanja lah. Kalau kita bilang sekarang tuh kayak tos serba, kayak gitu. Terus kenapa dinamain Marba? Mas kan kalau didengar-dengar kurang kolonial ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Marba itu yang ada tulisannya di atas, itu sebenarnya itu akronim dari nama si pemilik gedung ini, yaitu Marta Bajunet. Itu tuh kayak saudagar kaya asal Yaman yang memang punya usaha dagang di sini. Terus sekarang kalau bisa kita lihat bangunannya masih berdiri kokoh ya, karena udah seabad lebih gitu. Wow, menarik banget ya Mas. Berarti gedung ini jadi saksi bisu perkembangan perdagangan lintas negara di Semarang ya? Betul banget. Juga jadi akulturasi banyak budaya. Ada Spanyol, ada Belanda, ada Timur Tengah juga di sini. Di sebelah sana juga masih banyak spot menarik. Kita ke sana aja yuk. Oke. Nah Kai, salah satu bangunan ikonik yang ada di Kota Lama Semarang nih, sebelah kiri kita. Ini namanya Gereja Immanuel, atau orang-orang Semarang tuh nyebutnya Gereja Belenduk. Nah, ini tuh gereja dibangun dari tahun 1753. Kira-kira udah berapa abad tuh Kai? Hitungin dong. Udah 3 abad kurang lebih. Udah 3 abad ya. Tapi kalau dilihat-lihat bangunannya masih kokoh dan juga terawat banget ya. Emang masih ada yang beribadah di sini Mas? Bener banget. Ini gereja walaupun udah tua, tapi masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan dari teman-teman umat Kristen setiap hari Minggu, Kai. Dan ya kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan bangunan lain, itu paling bersih, suci, dan paling damai gitu kelihatannya kan. Tapi yang jadi pertanyaan buat aku ya Mas ya, kenapa sih dinamain gereja Belenduk? Namanya kurang kamun gitu jadi nama gereja. Agak lucu ya namanya Belenduk gitu. Nah, Belenduk itu diambil dari bahasa Jawa, Kai. Artinya mengembung gitu. Nah, kalau misalnya tadi Kai lihat, di atas bangunan ini itu bentuk gereja tuh ngebulet gitu, kayak lagi ngembung. Nggak lazim, nggak kayak gereja-gereja kebanyakan yang bentuknya tuh kayak 5, segitiga. Makanya gereja ini dinamain gereja Belenduk gitu, karena bentuknya belenduk. Kai, tadi kan Kai bete gara-gara kameranya ini bermasalah. Jadi kita nggak punya dokumentasi selama di sini kan. Aku punya solusi nih. Di seberang sana tuh kalau Kai lihat, ada spot foto box yang cukup estetik. Kayaknya Kai bakalan seneng deh. Emang iya Mas? Nggak percaya? Kita samperin aja kalau gitu langsung ya. Let's go. Let's go ya. Nah, karena kameraku lagi rusak nih ya, nggak perlu khawatir kehilangan momen di sini. Karena di sini ada mesin foto bergaya klasik yang bisa dimanfaatkan sama pengunjung. Hanya dengan Rp35.000, kita bisa dapat foto yang tercetak dengan gaya koran era kolonial berlatar belakang gereja Belenduk Kota Lama Semarang. Unik banget ya, Mas Albi. Nah, kalau ini namanya Gedung Spiegel, Kai. Jadi ini tuh dimiliki sama penguasa Austria dan juga Hungaria, namanya Hermann Spiegel. Makanya nama gedung ini dinamain persis sama yang punya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, Kai, kalau kita bandingin sama gedung-gedung yang ada di sini yang mayoritas tuh gaya arsitektur Belanda, ini lebih mirip sama gaya arsitekturnya Spanyol. Bisa dilihat nggak bedanya kayak apa? Ya Mas, berarti beda ya dari gedung-gedung yang ada di sini. Berarti terjadi akulturasi budaya, terutama budaya-budaya yang ada di Eropa ya. Bener banget. Dan juga kulit ini bangunannya udah jadi cagar budaya. Betul, tuh ada tulisannya di situ. Jadi cagar budaya, sehingga ini sekarang dialihfungsikan untuk tempat wisata, Kai. Nah, mumpung masih di Kota Lama, kira-kira Kai mau aku ajak kemana lagi nih, Kai? Karena udah lihat yang antik-antik ya Mas gedungnya, kayaknya mau cari barang nih. Kira-kira di mana ya? Antik apa cantik? Oh cantik sih aku ya. Oke, siap Doro Putri. Kalau gitu aku mau ngajak Kai ke salah satu tempat pernak-pernik barang antik di sebelah sana. Oke, let's go. Let's go ya. Pasar antik Kota Lama ini pastinya nggak cuma antik, tapi juga estetik. Di sini terdapat sejumlah lapak yang menjual banyak properti antik dari zaman kolonial, pasca kemerdekaan, era 90-an sampai era 2000-an awal. Termasuk beberapa di antaranya mata uang rupiah keluaran lama. Lanjut nih, kalau udah nemu barang antik yang cocok buat dikoleksi, barang-barang di sini bisa langsung dibeli. Harganya beragam, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan pun juga ada. Tinggal pilih deh sesuai kesukaan dan budget yang dimiliki. Ini apa Mas Albi? Ini, Kai. Ini nggak tahu apaan? Enggak. Belum pernah lihat? Belum. Menurut Kai apaan? Kalau sekilas mirip setrika sih ya. Setrikaan. Benar, ini tuh setrika zaman dulu nih, setrika jadul di tahun-tahun gak enak gitu lah. Jadi orang zaman dulu tuh setrikanya kayak gini. Bisa dibuka, terus diisi sama areng, Kai. Biar panas, terus baru deh kita bisa gosok. Kebayang gak sih orang zaman dulu tuh kalau mau nyetrika, repotnya kayak gimana gitu kan? Ribet ya, mau setrika aja ya. Padahal kan tinggal colok sekarang kan. Gimana? Mas, tapi
aku lihat jam udah mau buka puasa nih. Oh iya. Kemana nih kita nih? Kita coba cari kuliner di Kota Lama yuk buat buka puasa. Boleh juga. Kalau gitu kita keluar dari sini, terus kita nyari tempat buka puasa. Oke ya. Masih di kawasan Kota Lama, banyak juga makanan khas Semarangan yang dijajakan di sini, Kai. Termasuk soto seger Semarang yang kita pilih buat jadi menu berbuka di Kota Lama kali ini. So ini dia, Kai, menu buka puasa kita kali ini di Kota Semarang. Soto seger Semarang. Aku pesan yang daging ayam, Kai pesan yang apa nih? Aku pesen yang daging sapi. Oke. Jadi kalau untuk buka puasa porsinya pas lah ya, Mas Pas Albi ya? Nggak kebanyakan, nggak sedikitan juga ya? Pas. Sekarang langsung kita nikmatin aja. Selamat buka puasa. Buka puasa. Mas Albi, Yes. menurut Mas gimana nih soto yang kita makan malam ini? Wah, ini tuh sedep banget rasanya ya, apalagi katanya itu tanpa MSG. Ditambah bener kata Kai tadi, porsinya pas, nggak kebanyakan, nggak kurang juga. Jadi ya, ini well banget sih buat jadi menu buka puasa di Kota Lama Semarang. Kayak gimana? Menurut aku sih pas banget dan juga kuahnya ngaldu banget sih Mas. Tapi selalu ada tempat nih buat dessert. Kira-kira gimana ya kita makan dessert hari ini? Oke, abis makan gurih-gurih, kita makan yang manis-manis. Dan di dekat sini tuh ada tempat dessert yang asli Italia. Mumpung di suasananya ala-ala Eropa, kita gas ke sana aja. Oke, habisin dulu kali ya. Habisin dulu. Berhubung kita masih di kawasan Kota Lama bergaya arsitektur Eropa, kita cari dessert asli Eropa juga kali ya, Mas Albi. Nah, berseberangan sama soto seger Semarang tadi, ternyata ada tempat gelato asli Italia, namanya Matteo Gelato. Gelato yang sudah ada sejak tahun 2018 ini terdiri dari dua jenis, yakni sorbet dan fruity yang khas. Dan ini dia menu kedua untuk berbuka puasa kita, requestan dari Non Kaira yang katanya pengen dessert manis. Jadi kita makan yang manis bersama dengan Yang manis juga pastinya. Mas Samsim. Oh iya, kita mau ngabisin gelatonya, tapi kita pamit dulu kali ya Mas. Oh iya, terima kasih yang udah nonton City to City episode kali ini. Masih bersama saya Albi Pratama. Dan saya Mikaela Amar. So, see ya. In association with Formula 1 memasuki era baru yang penuh dengan perubahan besar pada musim 2026. Regulasi sasis dan mesin berubah secara bersamaan menghadirkan tantangan besar bagi seluruh tim. Balapan pembuka di Australia tentunya jadi titik awal dari persaingan yang paling sulit diprediksi dalam sejarah jet darat. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Formula 1 memasuki era baru yang penuh dengan perubahan besar pada musim 2026. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, regulasi sasis dan mesin berubah secara bersamaan. Dengan hadirnya tim baru seperti Cadillac, masuknya Audi sebagai tim pabrikan, hingga pergeseran kekuatan mesin. Balapan pembuka di Australia ini jadi titik awal dari persaingan yang paling sulit diprediksi dalam sejarah jet darat. Era baru Formula 1 dimulai dengan perubahan radikal pada mesin dan sasis yang terjadi secara serentak. Tim Racing Bulls mengawali perjalanan mereka dengan memperkenalkan livery mobil baru di Detroit, Amerika Serikat. Tim ini mengandalkan duet Liam Lawson dan pembalap muda Arvid Lindvall. Yeah, very excited. Obviously, second season for me going in with a full off season and obviously full preparation now starting. It's a good opportunity with new cars. So excited to see what we have. Sementara itu, Aston Martin memulai kemitraan baru dengan Honda dan desainer Adrian Newey. Pembalap veteran Fernando Alonso akan kembali memimpin tim di tengah spekulasi mengenai masa depannya. I still enjoy especially this new first on this first year in this set of regulations will provide a lot of action and a lot of
input and feedback from the driver to the teams to identify the weaknesses in the car and the way forward. So in a way, I think it's going to be a very interesting season for a driver point of view. So I think I will enjoy. Grid Formula 1 kini bertambah menjadi 11 tim dengan kedatangan Cadillac. Mereka menggunakan mesin Ferrari dan diperkuat oleh pembalap berpengalaman Valtteri Bottas serta Sergio Perez. Di sisi lain, Sauber kini resmi menjadi tim pabrikan Audi. When discussing, as I said internally, we all agreed that what would be more important that as Audi, very first year, we are taking serious as competitors, that the other teams may perceive us as Audi has joined to become a serious competitor in the future. And they've got a clear even ambition to become champion one day and by 2030. So, Tim Alpine juga melakukan perubahan besar dengan beralih ke unit mesin Mercedes dan memperkenalkan Franco Colapinto sebagai rekan duet Pierre Gasly. Sedangkan tim Haas meluncurkan mobil terbaru mereka di Qatar dengan susunan pembalap anyar Esteban Ocon dan Oliver Pirman. Pertarungan Melbourne akan memberikan petunjuk awal tentang potensi hingga persaingan antar tim. Namun, peluang siapa yang akan menjadi juara akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga diprediksi musim F1 tahun ini akan menjadi perlombaan yang sengit. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Beni Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa.